Kericuan mewarnai penertiban lahan seluas 7.200 meter persegi di Jalan Gunung Krakatau, Medan, Sumatera Utara. Pemilik ahli waris mengaku lahan ini merupakan milik Saiful Bahri berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Dengan alat berat, Satpol PP membongkar pagar yang menutup lahan. Namun tak ingin lahan ditertibkan, cucu ahli waris melawan dengan melempari petugas. Satu orang petugas Satpol PP mengalami luka di bagian tangan. Kasatpol PP Kota Medan mengatakan penertiban ini merupakan perintah dari Wali Kota Medan. Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas menggerebek kediaman Fransyah Putra alias Iqbal di Desa Muara Tiku, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Polisi meringkus tersangka yang saat itu sedang tertidur pulas. Saat diminta menunjukkan keberadaan pelaku lainnya, tersangka nekat melarikan diri. Polisi pun terpaksa melumpuhkan tersangka dengan timah panas di bagian kaki. Tersangka ditangkap karena keterlibatannya bersama 3 orang rekannya yang masih buron merampok seorang pengusaha asal Sumatera Barat. Korban mengalami kerugian 100 juta rupiah. Ih, sumpah jahat banget, sumpah. Gak bisa, kasihan. Terduga pelaku pembuang sampah ke mulut kudanil di Taman Safari Cisarua, Bogor, Jawa Barat diperiksa di Polres Bogor. Polisi juga memeriksa 4 saksi dari pihak Taman Safari dan sejumlah orang yang ada di dalam mobil saat peristiwa terjadi. Jika terbukti bersalah, terduga pelaku terancam KUHP pasal 302 tentang penganiayaan terhadap satwa dengan ancaman 3 bulan kurungan penjara. Unjuk rasa menuntut anggota DPRD Kota Batam dicopot dari jabatannya ricuh. Usai menjalani serangkaian pemeriksaan medis, Serda Kowat Aprilia Manganang dipastikan sebagai laki-laki. Dua ekor jerapah tewas dalam kebakaran di kebun binatang Virginia, Amerika Serikat. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Iya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Aprilia Putri, inilah Ayus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita mulai Ayus Pagi dari informasi seputar unjuk rasa yang menuntut anggota DPRD Kota Batam dicopot dari jabatannya ricuh. Anggota DPRD tersebut diduga mengeluarkan pernyataan rasisme dalam rapat dengar pendapat pembangunan Sutet. Saling dorong antara pendemo dengan aparat kepolisian terjadi di depan kantor DPRD Kota Batam. Massa memaksa masuk ke gedung DPRD Kota Batam namun diadang petugas. Mereka menuntut agar 2 oknum anggota DPRD yang melontarkan pernyataan rasis dicopot dari jabatannya. Aksi ini bisa diredam setelah anggota DPRD Kota Batam menerima pendemo dan meminta massa untuk melaporkan dugaan rasisme itu ke Badan Kehormatan DPRD Kota Batam. Kebetulan mewakili pimpinan mohon maaf, masih berhalangan, sedang di luar. Saya menerima aspirasi mereka, ya saya kasih tahu jalurnya begitu tadi. Bukan saya tidak ini ya, namanya ya walaupun anggota dewan teman saya, tapi namanya proses ke BK itu kalau diduga melakukan hal yang tidak bagus ya, atau melanggar kode etik dan segala macam, itu ya laporkan saja. Nanti BK yang memutuskan.
Tindakan rasisme itu diduga terlontar saat anggota DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat terkait pembangunan saluran udara tegangan tinggi atau SUTED. Selain itu, rasisme juga dilakukan di media sosial oleh oknum anggota DPRD Kota Batam. Dari Batam, Alfi Al-Rasid, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan juga terjadi dalam penertiban lahan di Medan, Sumatera Utara. Bentrok dengan warga ini membuat seorang petugas Satpol PP terluka. Kericuhan mewarnai penertiban lahan seluas 7.200 meter persegi di Jalan Gunung Krakatau, Medan, Sumatera Utara. Pemilik ahli waris mengaku lahan ini merupakan milik Saiful Bahri berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Saya cucu ahli waris, orang tua saya ahli waris. Putusan Mendagri lengkap memerintahkan kepada wali kota menjalankan putusan PK Mahkamah Agung untuk mengembalikan tanah ini dalam keadaan kosong. Dengan alat berat, Satpol PP membongkar pagar yang menutup lahan. Namun tak ingin lahannya ditertibkan, cucu ahli waris melawan dengan melempari petugas. Satu orang petugas Satpol PP terluka di bagian tangan. Kepala Satpol PP Kota Medan mengatakan penertiban ini merupakan perintah dari Wali Kota Medan. Pemerintah Kota Medan, yaitu lokasi ini lapangan Gajah Mada, yang dikenal lapangan Gajah Mada di Jalan Krakatau, Kecamatan Medan Timur. Ini terjadi pemagaran. Ini aset pemerintah Kota Medan. Hari ini kita lakukan penertiban dan alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita rencanakan. Demikian. Permasalahan kasus ini telah bergulir sejak puluhan tahun dan sudah berulang kali dilayangkan ke Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menangkap penyelundup narkoba bermodus menyembunyikan 800.000 butir ekstasi di dalam ban mobil. Ya, ekstasi itu dibawa tersangka dari Palembang menuju Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Inilah video saat polisi berupaya membedah ban mobil untuk menemukan barang bukti ekstasi. Di dalam ban mobil, polisi menemukan 800 butir pil ekstasi yang terbungkus plastik. Pelaku disergap unit 6 Sat Narkoba Polrestabes Palembang di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang saat menuju Lubuk Linggau. Usai mendapati barang bukti, polisi membawa pelaku berinisial MDS ke Mapolrestabes Palembang. Menurut pengakuan pelaku, barang haram itu ia beli di salah satu tempat yang ada di kota Palembang. Barang ini bukan dari Provinsi Sumatera Selatan, ya pasti ini barang ini lintas antar provinsi. Cuman untuk perkembangannya kami belum bisa infokan karena kami saat ini masih dalam. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 114 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pengusaha asal Sumatera Barat jadi korban perampokan dan penipuan lantaran terbujuk rayu oleh perempuan yang dikenalnya lewat jejaring sosial. Ya, akibat perampokan, korban menderita kerugian ratusan juta rupiah. Di rumah siapa? Rumah siapa nih? Rumah siapa? Siapa? Inilah detik-detik saat tim Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas menggerebek kediaman Frans Syaputra alias Iqbal di Desa Muara Tiku, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Polisi meringkus tersangka yang saat itu sedang tertidur pulas. Saat diminta menunjukkan keberadaan pelaku lainnya, tersangka nekat melarikan diri. Polisi pun terpaksa melumpuhkan tersangka dengan timah panas di bagian kaki. Tersangka berikut barang bukti kendaraan roda 4 kemudian dibawa ke Mapolres Musirawas. Tersangka ditangkap karena keterlibatannya bersama 3 orang rekannya yang masih buron merampok seorang pengusaha asal Sumatera Barat. Korban mengalami kerugian 100 juta rupiah. Korbannya diikat sama teman kakak ipar saya itu. Setelah itu dia minta PIN ATM dan selesai memindahkan uang itu
dia lepaskan bapak itu. Sementara itu menurut Kapolres Musirawas AKBP Efran Nedi, keempat pelaku merupakan satu keluarga. Modus operandi dengan mengumpankan istri salah seorang pelaku untuk berkenalan dan merayu korban melalui jejaring sosial Facebook. Korban sendiri ini salah satu pengusaha ya di Padang, Sumatera Utara ya. Jadi modus operandinya berkenalan lewat media sosial. Setelah berkenalan dengan salah satu keluarga, istri dari salah satu pelakunya dijadikan umpan, saudari Kevi dijadikan umpan untuk berkenalan dengan korban. Saat ini polisi masih memeriksa tersangka yang telah ditangkap dan memburu pelaku yang buron. Aksi nekat pelaku pencurian di Kediri, Lombok Barat terekam kamera pemantau CCTV. Pelaku yang nyaris telanjang masuk ke dalam rumah warga dengan loncat pagar dan mendongkel jendela. Inilah rekaman kamera pemantau yang merekam aksi pencurian di salah satu rumah di kawasan Bangket Dalem, Desa Kediri Selatan, Lombok Barat. Pelaku beraksi nyaris tanpa mengenakan pakaian. Dalam aksinya, tersangka hanya mengenakan celana dalam dan berbekal sebilah pisau. Pelaku berhasil menggacak 1 unit telepon seluler dan 2 buah dompet yang berisi uang serta surat berharga. Berbekal bukti rekaman CCTV dan keterangan saksi di TKP, polisi berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan di sebuah bengkel motor. Ciri-ciri tato di kaki memudahkan polisi mengenali tersangka. Sekitar pukul 12 pagi ya, di Dusun Bangket Dalem, Desa Kediri Selatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Modusnya pelaku atas nama BR alias Pujet, dia memanjat tembok korban. Keadaannya korban dalam tertidur, dan kronologis pengungkapannya karena pelaku ini terangkap oleh CCTV. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku serta barang bukti diamankan ke Polsek Kediri guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kita beralih ke Medan Marelan, Sumatera Utara. Pemirsa, seorang pria menikam istrinya sebanyak 5 kali saat cekcok. Diduga suami yang pengangguran marah ketika diminta istri untuk bekerja untuk menafkahi ketiga anaknya. Sriwanti, wanita berusia 38 tahun, warga Pasar 4 Barat, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, ditikam suaminya sendiri, Suwandi. Warga berdatangan setelah korban meminta tolong karena terluka di wajah, telinga, dan kepalanya setelah ditikam sebanyak 5 kali oleh suaminya. Korban langsung dibawa ke rumah sakit dan kini dirawat intensif. Menurut anak kandung korban yang juga anak tiri pelaku, ayah tirinya sering mengancam ibunya jika tidak diberi uang. Diduga pelaku marah karena diminta bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ayah tiri tadi ya, memang sering bawa pisau. Barang-barang tajam ini bawain. Pisau-pisau dapur semua habis dibawain dia. Kalau masalahnya sering berantem karena apa, Dek? Mama capek, dia mau enaknya aja. Dia kan kepala rumah tangga, anak dah 3, setidaknya dia pikir lah untuk ke depan anaknya kayak mana. Kan gak mungkin mama terus jadi tulang punggung. Mama aku dari dulu yang jualan dia sampai sekarang gak ada ya kerja. Polisi kini memburu pelaku yang kabur setelah menikam istrinya. Dari hasil pernikahan dengan korban, pelaku mempunyai 3 anak yang masih kecil dan 1 diantaranya menjadi saksi ketika ibunya dianiaya oleh ayahnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Usai meninggalkan Felicia, Kaisang berencana melamar kekasih barunya Nadia Arifta dalam waktu dekat. Kami kembali usai jeda berikut ini.